Mari kita awali pada Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembukaan. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang siang ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Semoga lidahku bernyanyi memuji Engkau, semoga bibirku bersorak bermanda kepadamu. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara terkasih, secara khusus Papa dan Mama yang ada di Bilabong, adik-adik, keponakan, dan semua umat yang dikasih Tuhan. Hari ini hari Rabu Paskah yang ketiga, kita akan mendengar bagaimana Yesus sebagai roti hidup yang menguatkan, yang menyehatkan, yang tidak akan lapar lagi bila kita percaya kepadanya. Karena itu mari dengan rendah hati kita menyadari kekurangan kita di hadapan Allah, agar kita layan dan pantas berdoa kepadanya. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami telah Kau beri iman kepercayaan. Semoga berkat bantuan-Mu kami bangkit bersama Putra-Mu yang tunggal, yang hidup mulia selama-lamanya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan dengarkan bacaan dari kitab suci. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul bab 8 ayat 1 sampai dengan 8. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras.
Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita di dalam kota. Demikianlah Injil, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Yesus Kristus menurut sabda Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes 35 bab 6 ayat 35 sampai dengan 40. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Para rasul dianiaya. Kemarin kami mendengar Stefanus mati terbunuh sebagai martir yang pertama. Dan banyak orang akhirnya juga menjadi martir, pejuang-pejuang kesehatan untuk membantu orang yang terkena virus corona ini. Para dokter, perawat, wali kota, bahkan para pimpinan-pimpinan. Kami yakin bahwa Engkau ingin mengajarkan kepada kami kerendahan hati. Pandanglah kami semua, khususnya orang tua kami, adik-adik kami, ponakan kami, umat, sahabat-sahabat kami yang mengalami kegelisahan, ketakutan, kesombongan, keangkuhan. Kami juga mohon pengampunan agar kami lebih mau memberi dan memberi, dan penuh cinta karena Engkau memberikan, Engkau rela mati untuk kami. Para murid akhirnya tetap meskipun penganiayaan terjadi. Mereka pergi ke seluruh negeri mewartakan Injil kebangkitan Putra Yesus sebagai roti hidup, menguatkan. Karena ia melakukan bukan kehendaknya sendiri, tapi kehendak Bapa. Ia begitu agung, mulia. Dia mau menyerahkan dirinya dan wafat di penderitaan yang teramat guna untuk menebus, memberikan pengampunan, memberikan penyelamatan bagi kami yang berdosa, yang sombong, yang angkuh.
yang tidak mengenal terima kasih. Ampunilah kami ya Tuhan. Khususnya ada orang tua kami, ada sahabat-sahabat kami, mereka yang kami janjikan dengan doa-doa. Untuk Bapak Sirait yang telah Kau panggil menghadap hadirat, Kau memberikan yang terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kami percaya Engkau pun percaya, kami pun percaya Engkau menyelamatkan mereka semua yang wafat akibat virus corona ini. Sudah hampir 700 bahkan lebih orang yang mati dari 8.000 orang yang terkena. Meskipun 1.000-an yang sembuh, tapi kami yakin sembuhkanlah semua yang sedang dirawat dengan penuh cinta oleh para dokter. Semoga kami semua dapat sungguh-sungguh menjaga diri kami dengan memberikan yang terbaik untuk banyak orang. Semuanya kami panjatkan dengan perkataan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami roti kami siapkan ini ngasih bumi dan rusa manusia bagi kami yang menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah semesta. Semoga kami menjadi lahir seperti Kristus, sebagaimana dalam pencampuran air dan anggur ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab kemurahan-Mu kami terima anggur dan kami siapkan ini ngasih pohon anggur dan dari rusa manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Sila aku bersihkanlah aku dari dosa dan kesalahanku sehingga aku layak untuk menerima peristiwa penyelamatan. Berdoalah saudara-saudaraku, persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta selamat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber sukacita abadi, yang Kau membahagiakan kami dengan misteri Paskah Putra-Mu. Kami mohon semoga karya penebusan-Mu menjadi pokok sukacita abadi bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguhlah yang sepantasnya ya Bapa yang kudus, kami memuji Kau senantiasa. Namun teristimewa pada masa Paskah ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi kurban-kurban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloriam Tuam, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sungguh segala kudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini pencurahan Roh-Mu agar bagi kami di tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika diserahkan dan menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, ucap syukur kepadamu, lalu mencamkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Engkau hidup, Engkau sang juru selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak mendapat dan berbakti kepadamu. Kami mohon darah kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, usuk kami Ignatius, Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah hamba-Mu, khususnya saudara-saudara kami, kepanggil mana tidak-Mu akibat virus corona, dan juga semua orang yang meninggal pada hari ini, Bapak Sirait, dan juga semua orang yang kami cintai. Ingatlah saudara-saudara kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan muda Allah, Santo Yosef mempelai yang sederhana dan suci, bersama rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan bersama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu lah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sekuan dengan Roh Kudus, kehormatan dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta. Damai Yesus. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Saudari saudara kasih, lihatlah, pandanglah. Dan berdoa Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa. Berbagi kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan tubuh dan darah Kristus. Tuhan telah bangkit dan menerangi kita yang telah ditebus dengan darahnya. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, semoga di antara mereka yang Kau panggil hidup di dunia ini, jangan sampai ada seorang pun yang hilang binasa. Tapi semoga kami Kau penuhi dengan jaminan janji-Mu, ialah Roh Kudus, agar kami memahami dan mengalami bahwa Engkau senantiasa mendampingi dan menyertai kami, khususnya kami semua umat, keluarga kami, orang tua kami, adik-adik kami, keponakan kami, umat, semua yang mencintai Engkau, mencintai kehidupan, bahkan yang telah mati karena virus corona, tetapi sungguh mereka pun mengharapkan belas kasih. Ampunlah mereka, terimalah mereka dalam kerajaan-Mu yang kekal. Seperti dalam bacaan Injil hari Minggu yang lalu, ketika 2 orang murid menuju Emmaus bertemu dengan Tuhan Yesus, mata mereka tertutup, tidak bisa melihat karena marah, kecewa, kesal. Guru mereka yang diharapkan mati. Mereka tidak mengerti bahwa anak manusia, Mesias, memang harus menderita untuk menyelamatkan. Namun ketika Engkau memecahkan roti, memberkati mereka, barulah mata mereka terbuka. Untuk itu, biarlah kami pun terbuka mata hatinya untuk menerima berkat-Mu dari hamba-hamba-Mu yang berdosa. Dari kami para imam yang mempunyai banyak kekurangan, kelemahan, tapi dalam Ekaristi Kudus Engkau memampukan kami untuk memberikan berkat yang melimpah bagi umat yang percaya, bahkan bagi orang tua kami. Semua yang kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, Bapak Mama, adik-adik yang terkasih, tetaplah setia, tetaplah mohon ampun kepada Tuhan, agar semua kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat diandalkan, mau merendahkan hati kita, menerima, membuka. Jangan jadi orang yang malas, jangan jadi orang yang keras kepala, jangan jadi orang yang egois, jangan jadi orang yang mau menang sendiri. Tapi berbagi, memberi dan memberi, tidak hanya menerima. Itulah sabda Tuhan Yesus yang menjadi roti hidup, yang menguatkan, yang tidak akan lagi lapar, karena Dia memampukan kita semua. Tetap di rumah, tetap setia menjaga orang tua, menjaga adik-adik, menjaga anak-anak, menjaga semuanya. Dan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani, secara psikis, agar kita tidak hanya takut kepada hal-hal yang sifatnya mau mematikan ataupun melenyapkan jiwa ataupun hidup kita, tetapi
yang sungguh-sungguh memberikan kita kekuatan. Dialah Tuhan. Baik mati dan hidup kita milik Dia. Untuk itu selamat untuk bisa tetap di rumah, sering mencuci tangan, sering juga membersihkan diri. Kalau memang terpaksa harus keluar, pakailah masker, pakailah semua fasilitas pelindung diri sehingga tidak terkena dan tidak mengenai orang lain. Dan terakhir, tetap menjaga jarak dengan siapapun, bahkan orang yang kita sayangi. Untuk sementara tidak bertemu dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, kalau memang kita dalam keadaan belum bersih. Satu keluarga ada yang kena semua, karena ayahnya ataupun ibunya jadi perawat, lalu semua keluarga itu menjadi terkena. Itu lantaran tidak bisa melihat protokol ataupun aturan-aturan yang harus diperhatikan. Untuk itu mari kita mohon rahmat Tuhan, mohon berkat Tuhan. Kita hening sebentar. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudaraku, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.